Ya baik, kita kembali ke perbincangan kita bersama dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia, ini tadi dikatakan bahwa untuk penularan Omikron paling banyak dari luar negeri. Kemudian yang paling baru ini adalah jamaah umroh begitu ya. Apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Agama begitu terkait dengan ini? Apakah nantinya akan ada penyetopan kembali untuk jamaah umroh, Bu Siti Nadia? Ya, jadi kita tahu bahwa di saat ini memang resiko untuk melakukan perjalanan luar negeri ke negara manapun juga itu resiko penularan Omikronnya kan cukup tinggi ya. Jadi bukan hanya ke Arab Saudi, tapi kalau kita lihat saat ini sudah ada 147 negara yang melaporkan adanya kasus Omikron. Jadi, dan kita lihat hampir dari seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang kembali itu ada yang kemudian tertular Omikron pada saat mereka melakukan perjalanan pulang. Ya, artinya kembali lagi bagaimana protokol kesehatan harus betul-betul dijalankan dan dipatuhi seketat-ketatnya. Tetapi kalau kita lihat memang jemaah umroh ini dari sejumlah 87 orang yang positif COVID dan 10 orang yang probable ya, jadi masih probable ya, belum Omikron ya, karena kita mendapatkan dari 87 yang positif itu 10 probable Omikron. Itu semuanya kondisinya dalam kondisi sehat ya. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa yang penting diperkuat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan umroh itu sendiri, dan itu harus dipatuhi oleh seluruh jamaah umroh. Baik, berarti ini masih probable begitu ya? Betul, kalau sampai sekarang statusnya itu ada 10 orang yang probable Omicron, jadi 87 yang positif COVID. Baik, sebelum saya akhiri saya ke Pak Miko. Pak Miko, ini himbauan apa yang harus dilakukan ataupun apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan meningkatnya kasus Omikron ini agar tidak meluas lagi begitu? Yang pertama adalah perketat pintu masuk negara. Jadi saya sarankan untuk melakukan karantina 14 hari jika ada tawar-menawar. Yang kedua adalah perbaiki kriteria untuk level PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, sampai level 4. Kemudian diperbaiki untuk mengantisipasi kenaikan yang mungkin kenaikan gelombang 3 itu akan tinggi kalau kita nggak membatasinya. Kalau kita tidak mewajibkan pakai masker dan jaga jarak atau tidak mewajibkan kerja di rumah. Jadi menurut saya kerja di rumah itu akan menjaga jarak dari semua aktivitas, kemudian sekolah juga seharusnya tidak 100%, harusnya 50% supaya ada jarak untuk itu. Jadi menurut saya pembatasan sosial harus diperketat. Kalau kita mau menginginkan gelombang ketiga tidak akan besar. Ya, jadi itu alasan kenapa saya mengusulkan. Tapi kalau kita mau gelombang ketiga itu lebih besar, ya silakan saja. Pemerintah bisa melakukan apa saja, karena mungkin gejalanya akan ringan, tapi korbannya tetap lebih banyak daripada kalau kita melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat, begitu Pak. Baik, untuk mengatasi agar tidak melonjaknya terjadi gelombang ketiga, pengetatan melalui pintu masuk luar negeri dan juga pengetatan perbatasan ataupun pergerakan masyarakat dan juga protokol kesehatan harus kita lakukan ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan RI, dan juga Bapak Triunis Miko Wahyono, epidemiolog, sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Terima kasih, selamat malam.